Kembali lagi bersama kami. Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Botung. Saya Dewan Deni. Jadi kami berdua sebagai pemandu dan moderator dalam podcast kami hari ini. Dan kami tidak sendirian, kami bersama beberapa teman-teman kami. Sebagai narasumber ada Laura. Halo. Ada Dino. Halo. Ada Valdo. Halo. Ada Alvin. Halo. Ada Aririn. Halo. Ada Kalista. Halo. Dan Dani. Halo. Nah, pada podcast kami hari ini, kami akan berdiskusi sedikit tentang apa itu teori pembangunan klasik. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari teori pembangunan klasik ini, sebelumnya kita harus ketahui dulu dong apa itu teori dan apa itu pembangunan. Yang pertama, teori. Jadi teori itu sekumpulan konsep, proposisi, dan hipotesis yang telah diuji dan telah terbukti secara empiris. Jadi, suatu fenomena sosial yang telah diteliti dan telah diuji yang telah dibuktikan secara empiris. Jadi apa itu pembangunan? Pembangunan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa materi yang akan dijelaskan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu dong apa itu teori pembangunan klasik dan bagaimana sih latar belakang terbentuknya teori tersebut. Teori pembangunan klasik itu merupakan fondasi utama dan salah satu pendekatan awal dalam memahami pertumbuhan ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Hal tersebut terjadi karena pertentangan pendapat. Teori perkembangan klasik didasarkan pada pemikiran bahwa manusia adalah faktor utama yang menentukan kemakmuran bangsa. Oke, jadi itu adalah latar belakang terbentuknya teori pembangunan klasik ya, yang terjadi sekitar abad 18 dan abad 19 yang terjadi di Prancis. Nah, tentunya sebuah teori itu tidak terlepas dari para ahli ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman, siapa saja sih ahli yang mengemukakan tentang teori pembangunan klasik ini? Mereka yang mengembangkan pemikiran dari teori pembangunan klasik ini. Baik, kalau dari saya mengambil 3 para ahli. Yang pertama dari Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Di sini Adam Smith adalah tokoh sentral dalam ekonomi klasik. Dalam karya terkenalnya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1776, Smith memperkenalkan konsep division of labor atau pembagian kerja sebagai kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya terciptalah kesejahteraan ekonomi. Yang kedua ada dari David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1832. David Ricardo mengembangkan teori nilai kerja yang berhubungan dengan teori pembangunan ekonomi. Ricardo berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Salah satu kontribusi yang penting adalah teori keuntungan komparatif yang menyatakan bahwa negara-negara akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional jika mereka mengasumsikan diri dalam produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah. Yang ketiga itu dari Thomas Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Thomas lebih dikenal dengan teori populasi yang pesimis. Dalam karyanya An Essay on the Principle of Population tahun 1798, Thomas mengemukakan bahwa populasi cenderung tumbuh secara eksponensial, sementara sumber daya alam yang terbatas hanya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara linear. Jadi bukan hanya itu, ada juga menurut para ahli, yaitu John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873, dan ada juga menurut Jean Baptiste Say pada tahun 1797 sampai 1832. Jadi menurut John Stuart Mill itu adalah seorang filsuf dan ekonomi klasik yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam teori pembangunan ekonomi. Ada beberapa gagasan utama dari teori ini menurut Mill, yaitu yang pertama itu akumulasi modal.
menekankan bahwa tabungan dan investasi merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Dan yang kedua itu peran teknologi dan inovasi. Bill percaya bahwa kemajuan teknologi dan inovasi adalah faktor utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi. Dan yang ketiga itu distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Berbeda dengan ekonomi klasik lainnya, Bill menekankan pentingnya dan kesetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi di antara masyarakat. Dan yang keempat itu peran pemerintah dalam ekonomi. Meskipun mendukung pasar bebas, Bill mengakui bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar bebas. Dan yang terakhir itu hukum diminishing returns. Bill setuju dengan gagasan bahwa jika modal dan tenaga kerja terus meningkat tanpa adanya kemajuan teknologi atau perluasan lahan, maka hasil produksi akan semakin berkurang. Jadi menurut Jean Baptiste pada tahun 1797 sampai 1832, Jean Baptiste itu adalah seorang ekonom klasik Prancis yang terkenal dengan hukum Say atau Say's law yang berbunyi supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Say menekankan pentingnya produksi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Gagasan dasar yang dikembangkan oleh Say yaitu yang pertama, produksi sebagai sumber kemakmuran. Berpendapat bahwa kemajuan ekonomi yang bergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa. Dan yang kedua itu peran wirausaha, menekankan pentingnya wirausahaan dalam mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi. Dan yang ketiga itu fungsi dan pasar bebas. Pasar memiliki mekanisme alami untuk menimbangkan produksi dan konsumsi. Dan yang terakhir itu penolakan terhadap krisis overproduksi, bahwa krisis ekonomi akibat overproduksi jarang terjadi dalam ekonomi bebas, karena semua barang yang diproduksi akan menciptakan permintaan dari barang lain. Jadi baik, tadi teman-teman sudah menjelaskan menurut para ahli. Pasti dalam teori ini ada karakteristik. Coba dong teman-teman jelaskan apa itu karakteristiknya. Jadi dalam teori bangunan klasik memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, pasar bebas. Ekonomi klasik percaya bahwa pasar bebas adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi, penawaran, dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua itu pemumpukan modal. Pemumpukan modal dianggap sebagai kunci utama pembangunan ekonomi. Semakin besar akumulasi modal, semakin besar potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, keuntungan sebagai rangsangan investasi. Jadi keuntungan dari investasi mendorong lebih banyak akumulasi modal. Namun teori ini juga menyatakan bahwa keuntungan cenderung menurun seiring meningkatnya persaingan di pasar. Baik, jadi saya akan sedikit menambahkan karakteristik lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya dan. Jadi karakteristik lainnya itu antara lain yang pertama, keadaan stasioner. Kalau kita ambil pengertian stasioner ini dalam lingkup ekonomi, berarti stasioner ini artinya bahwa ekonomi itu keadaannya itu hanya diam di tempat, tidak maju begitu. Ya, jadi teori klasik ini memprediksi bahwa ekonomi akan mencapai keadaan stasioner ketika kapasitas produksi menurun akibat keterbatasan sumber daya seperti tanah dan tenaga kerja. Yang berikutnya, pertumbuhan output dan penduduk. Adam Smith melihat pertumbuhan ekonomi dari dua sisi, peningkatan output total atau BNP dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja menjadi elemen penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang berikut, efisiensi pasar. Mekanisme pasar dianggap mampu mencapai keseimbangan secara alami di mana ketidakseimbangan disesuaikan melalui perubahan harga dan kualitas barang.
Jadi ini tadi teman saya tadi sudah menjelaskan tentang karakteristik. Pasti dalam teori ini juga pula ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya? Baik, di sini jadi teori pembangunan klasik ini tentu memiliki kelebihan. Yang kelebihan yang pertama itu adalah penekanan pada pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan klasik menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini relevan karena pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam pembangunan. Mekanisme yang kedua itu ada mekanisme pasar bebas. Jadi teman-teman, teori ini juga mendorong pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang minimal. Ini efisien karena pasar bebas dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal melalui mekanisme harga dan kompetisi, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, ada spesialisasi dan pembagian kerja. Konsep spesialisasi dan pembagian kerja yang diperkenalkan Adam Smith telah terbukti. Jadi teman-teman, konsep spesialisasi dan pembagian kerja ini sudah terbukti yang diperkenalkan oleh Adam Smith. Nah, terbuktinya itu peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, baik di tingkat mikro ataupun perusahaan makro ataupun negara. Yang keempat, teman-teman, ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini, teman-teman, teori keunggulan komparatif yang menurut David Ricardo menjadi pasar penting dalam perdagangan internasional. Konsep ini menunjukkan bahwa negara dapat memperoleh manfaat dengan berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, ada peran akumulasi modal. Teori klasik menekankan pentingnya akumulasi modal, yaitu investasi modal, modal fisik, dan manusia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu, teman-teman. Baik, itu dari sisi kelebihannya. Tentunya dalam teori juga pasti ada kelemahannya. Jadi menurut teman-teman, adakah kelemahan dari teori ini? Baik, ada sih kelemahan dari teori pembangunan klasik. Yang pertama itu ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Nah, teori klasik ini kurang memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan mereka hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Seringkali mendapatkan ketimbangan antara pemilik modal atau kapasitas dan pekerjaan yang dapat memperburuk kesenjangan sosial. Terus yang kedua yaitu asumsi pasar sempurna, yang dimana teori klasik mengasumsi pasar yang sempurna, di mana informasi tersedia secara lengkap dan tidak ada kegagalan pasar. Namun dalam praktik pasar seringkali tidak sempurna karena adanya monopoli. Dan yang ketiga yaitu pandangan pesimis Malthus. Teori Malthus berbicara tentang pertumbuhan penduduk yang melebihi pasokan makanan terbukti tidak sempurna atau akurat. Kemajuan teknologi dan revolusi pertanian telah meningkatkan produksi pangan sehingga prediksi Malthus tidak terjadi. Dan yang keempat yaitu ketergantungan pada tabungan, yang dimana teori klasik menganggap tabungan sebagai sumber utama investasi. Namun dalam ekonomi modern, sumber pembiayaan investasi tidak hanya berasal dari tabungan, tetapi juga dari pinjaman, investasi asing, atau kebijakan fiskal pemerintah. Dan yang terakhir, mengabaikan peran pemerintah. Teori klasik menolak investasi pemerintah dalam ekonomi. Namun dalam praktik, peran pemerintah seringkali diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, dan mengurangi ketimpangan sosial. Oke, baik. Jadi tadi sekilas jawaban dari teman-temannya untuk pertanyaan kami dan penjelasan mengenai apa sih itu teori pembangunan klasik, terus bagaimana karakteristik, apa saja kelemahan dan kelebihannya. Nah, tadi kan kami sebagai pendengar ya di sini, teman-teman yang jawab itu terima kasih banyak karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Tentunya kami menyimak ya apa yang teman-teman sampaikan kepada kami. Jadi
di sini saya ada sedikit pertanyaan ya untuk teman-teman yang dijelaskan dalam teori pembangunan klasik tadi. Mungkin ini saya belum paham ya. Jadi saya ingin bertanya, tadi dalam teori ini menyatakan pemerintah tidak ikut serta. Nah, apa sih yang menjadi landasan dasar atau apa sih yang menjadi faktor begitu ya sehingga pemerintah ini tidak diikutsertakan dalam pasar atau dalam pembangunan ekonomi ini? Sedangkan pemerintah kan kita ketahui bahwa pemerintah itu dia berperan penting ya sebenarnya dalam setiap aspek kita punya kehidupan ini. Pemerintah itu pegang peran yang penting. Jadi kenapa disebutkan bahwa dalam teori ini pemerintah tidak berkontribusi begitu dalam ekonomi ini? Jadi mungkin karena mereka percaya bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Jadi alasan utamanya itu pemerintah malah bisa menghambat. Jadi maksudnya ketika pasar melibatkan pemerintah pasti ada pajak tinggi, aturan yang berlebihan, dan subsidi yang dianggap bisa mengganggu jalannya pasar. Oke, jadi terima kasih ya teman Dani sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi menurut ekonomi dan menurut pasar bebas ini mereka tidak melibatkan pemerintah karena mereka rasa pemerintah itu hanya menghambat saja ya, karena dengan pemerintah ini nih pajak bisa tinggi terus bisa mengganggu begitu ya jalannya. Jadi mereka biar lebih baik kami sendiri saja, lebih baik kami sendiri yang mengatur jalannya ekonomi pasar bebas ini ya. Ada pertanyaan lagi dari teman saya Ya, dalam teori ini juga menyebut teori keunggulan komparatif. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana konsep keunggulan komparatif menurut David Ricardo menjelaskan hubungan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi hubungan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, yaitu yang pertama ada pola perdagangan. Yang pertama, secara umum negara maju cenderung mengekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi seperti produk teknologi, jasa keuangan, dan layanan profesional. Sedangkan negara berkembang cenderung mengekspor bahan mentah, produk pertanian, dan barang manufaktur dan teknologi rendah. Di sini juga ada dampak keunggulan dari komparatif. Negara maju seringkali memiliki keunggulan komparatif dalam industri berbasis teknologi dan pengetahuan. Sementara negara berkembang seringkali memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang dengan biaya tenaga kerja rendah atau sumber daya alam yang melimpah. Jadi, perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara maju dapat memperoleh bahan mentah dan barang manufaktur dengan biaya rendah, sementara negara berkembang dapat memperoleh akses ke pasar dan teknologi baru. Dan contohnya juga teman-teman di Indonesia ini. Nah, di Indonesia ini kan sebagai dikatakan negara berkembang. Tadi dia itu mengekspor kepada negara mengaju seperti Amerika Serikat. Jadi menurut saya itu keunggulannya mereka saling menguntungkan. Oke, jadi teman ini langsung memberikan contoh ya, Indonesia dan negara Amerika Serikat tadi. Ya karena dikatakan bahwa negara maju itu mereka lebih maju ya dari kita tentunya. Mereka itu sudah punya segalanya, jadi kita nih masih perlu bantuan dari mereka, dan mereka juga tentunya perlu kita ya, karena mereka lihat kita Indonesia ini sangat banyak sumber daya alamnya ya. Jadi kita pinjam, bukan pinjam ya, kita beli kayak suatu bahan produksi ya dari mereka. Misalnya kita di pertanian ya, kita bajak traktor gitu ya, kita beli dari mereka untuk ini kita punya sawah ya. Nanti mereka beli kembali beras dari kita seperti itu, atau mereka beli bahan mentah dari kita misalnya bahan mentah untuk dijadikan barang produksi baru di negara mereka. Itu yang menjadi hubungannya ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman saya Delan ini. Tadi kan teman sudah menyebutkan tentang hukum diminishing. Coba teman jelaskan apa itu hukum diminishing. Jadi hukum diminishing returns itu menyatakan bahwa jika satu faktor produksi tambah terus-menerus sementara faktor lainnya akan lenyap, maka peningkatan output akan semakin kecil setelah mencapai titik tertentu. Contohnya, menambah pekerja di lahan pertanian yang sama akan meningkatkan hasil panen, tetapi lama-kelamaan tambahan hasilnya akan menurun. Oke, baik. Jadi hukum diminishing itu dia seperti jika kita tambah terus-menerus ya, kita punya suatu barang gitu ya, kita tingkatkan terus-menerus, suatu waktu itu juga akan menurun ya, karena semuanya tidak tetap, karena seperti orang bilang roda itu berputar ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, baik, terima kasih.
untuk diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa teori pembangunan klasik itu adalah suatu pendekatannya yang memahami tentang bagaimana ekonomi itu tumbuh dan berkembangnya, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, teori ini seperti yang teman Lilin jelaskan tadi, dia berkembang bukan baru sekarang ya, sudah dari abad ke-18 dan abad ke-19 di Prancis maksudnya. Jadi di sini juga para ahli sudah menjelaskan tentang apa sih teori itu, dan di sini juga disebutkan komponen-komponen dalam ekonomi ya, seperti ekonomi, pembagian kerja, tabungan, terus investasi asing, terus hubungan kerjasama ekonomi dari negara-negara lain. Oke, baik. Kami rasa sampai di sini ya diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pendapat dan pikiran teman-teman tentang teori ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat berguna bagi semua orang dan berguna bagi kita sendiri ya tentunya untuk kedepannya, sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika selama diskusi ini ada beberapa kesalahan yang terjadi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Begitu